Intinya yang pengen tak komunikasikan ini adalah jangan dibiasakan aturan negara ngikutin apa maunya individu-individu atau pejabat negara karena kepentingan. Dan kayak gitu nantinya bakal berat di masa depan. Kemarin Om Begawan mengupas tentang institusi kepolisian. Sekarang TNI. Bicara tentang revisi Undang-Undang TNI, rupanya dampaknya itu kemana-mana. Sebab yang dibicarakan itu juga menyangkut berbagai petinggi militer aktif yang menduduki jabatan di sipil. Nah, kayak Orde Baru dulu, dui fungsi ABRI. Loh, karena gini loh, di zaman dulu, militer aktif semula bisa menduduki 10 instansi kementerian atau lembaga sipil. Nah sekarang bertambah 5. Sehingga jadi 15. Aduh, perkaranya bukan itu saja. Dari tambahan 5 institusi yang boleh dijabat sama militer aktif itu, tidak ada klausul yang menyebut sekretaris kabinet bisa dijabat oleh militer aktif. Tahu kan maksudnya yang Om Begawan mau kupas. Lalu sementara kita tahu Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya kan masih aktif berdinas sebagai TNI itu. Lalu bagaimana nasibnya? Berbagai pihak itu berkompeten di sini nih, atau berkomentar, kemudian memberikan respon. Masalahnya mereka nggak satu suara, orang seragam gitu loh. Jadi pendapat mereka itu beda-beda. Ada yang meminta supaya Seskap pensiun dini. Sedang yang lain menilai tidak ada keharusan. Itu kata Menhan itu. Dan di sini Menteri Pertahanan kita, Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin menegaskan, Letnan Kolonel itu harusnya mundur dulu. Ya harus nonaktif dulu. Baru nanti melanjutkan tugasnya. Ya kita simak nih yang beliau katakan. Pak, kalau misalnya kasusnya tadi Mayor Teddy sekarang Letkol Teddy yang sekarang jadi sorotan publik karena tidak pensiun, masuk nggak dalam kategori itu? bagaimana? Ya kalau masuk di luar kategori itu ya terkena. Harus pensiun. Ya pensiun dulu baru melanjutkan pekerjaan. Nah, ya itu sudah nyimak kan? Gimana kata Pak Menteri Pertahanan ini? Masalahnya petinggi militer yang lain itu terkesan membela atau mempertahankan status kemiliteran Letkol Teddy Indrawijaya ini. Om Begawan sih nggak tahu. Mereka pada pasang badan itu ngapain? Apa takut dicopot sama presiden? Ya gitu ya. Nah, tidak berkomentar manut pada undang-undang. Coba kita cek satu-satu. Siapa saja yang turut berkomentar soal masalah undang-undang TNI ini? Nah, sebelum kita cek, misalnya perdebatan ini jadi malah berlarut-larut nanti kemana-mana. Berkepanjangan dan jadi polemik. Akankah Seskap menegur Letkol Teddy? Loh, kan dia biasanya menegur para pembantu presiden. Yang tidak mematuhi kebijakan. Lah terus piye no? Mosok dia WA ke nomor dia sendiri atau ngomong pada dirinya sendiri. Mohon diriku segera memutuskan apakah mundur dari militer atau mundur dari jabatan. Oh ya gitu. Wah, lucu ini. Atau misalnya pas ketemu wartawan, dia menjelaskan bila Seskap sudah menegur Letkol Teddy supaya mundur dari jabatan. ini cuma jok-jok aja. Jeruk, minum jeruk itu namanya. Ya dipikir tenanan bos. Atau cari solusi yang terbaik. Ya nek bingung ya simak terus saja apa yang disampaikan Om Begawan. Nanti kalau ada alternatif solusi yang kami sampaikan ya bisa dijalankan. Itu win-win solution lah. Oke, kita kembali ngecek lagi ya. Suara siapa saja yang berseberangan atau tidak senada sama Menteri Pertahanan, Menhan. Pertama ada Menko Polhukam, itu Pak Budi Gunawan. Bahwa keputusan ini merupakan bentuk atas penghargaan atas dedikasi dan kapasitas Seskap dalam menjalankan tugas kenegaraan
serta merupakan kewenangan penuh dari Panglima TNI. Secara jelas dia mengatakan, bekas ajudan Presiden Jokowi itu tak harus mundur dari militer. Bedone ini. Dasar yang disodorkan sama Pak BG, status Seskap ada di bawah Sesmil, alias Sekretaris Militer Presiden. Dan Seskap diisi militer aktif sekarang ini. Ya mungkin Pak Menko mau bilang, kelembagaan Sekretaris Kabinet sekarang itu beda dengan jabatan presiden-presiden sebelumnya. Mungkin mau bilang gitu. Bedone ini ngendi. Atau ini istilahnya loh, ajudan presiden yang kelasnya dinaikkan. Ya mungkin begitu. Mungkin loh ini. Bukan juga nggak paham nih. Loh pertanyaannya mendasar. Apakah di undang-undang kementerian masih ada kementerian sekretariat kabinet, sekretaris kabinet? Atau sudah direvisi? Jika masih ada perpindahan institusi Seskap ke bawah Sesmil itu landasannya apa? Dasarnya apa? Kalau hanya berupa peraturan pemerintah, apalagi Kepres, atau peraturan presiden, ya harus gugur demi hukum. Kalau pemerintah nekat, bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan vonisnya akan memerintah dikembalikan ke tempat semula. Dan ketetapannya sudah baku. Nah, pendapat kedua. Kemarin surat perintah untuk Mayor Teddy, Letkol Teddy ini kenapa diputuskannya melalui surat perintah bukan surat keputusan? Ini kira-kira apa pertimbangannya mungkin? Jadi jabatan Seskap itu kan eselon 2. Eselon 2 itu bisa dijabat oleh maksimal bintang 1. Tadi kan Menko, yang juga masih mempertahankan status kedinasan Letkol Teddy. Ya dari Panglima TNI, Jenderal Agus Subiakto menegaskan, penempatan Letkol Teddy atas permintaan Presiden. Sehingga instansi TNI memberi surat perintah, bukan surat keputusan. Jadi tak pahami ini atau tak maknai, dia ditempatkan sebagai Seskap, jalukane presiden, permintaan presiden. Nah, ibarat para menteri dari sipil kan latar belakangnya nggak dilihat. Dia diminta presiden jadi pembantunya, mangkat. Karena kan hak prerogatif presiden. Lo mau sukunya apa, agamanya piye, ora mudeng, partai politiknya belang-belang, hingga tingkat pendidikannya dari Afrika atau lulusan Australia atau lulusan SMK dari Singapura. Semua dia pegang. Ya mungkin karena Pak Panglima, dia mau contohkan kayak Bu Susi yang waktu diangkat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan zaman pertama Pak Jokowi menjabat itu kan ijazahnya hanya SMP. Meski banyak disorot, Bu Susi tetap bablas menjalankan tugas. Sebab mandatnya dari kepala negara punya hak prerogatif untuk meminta warga negara untuk jadi pembantunya dalam kabinet. Dan begitu. Jadi ini dua hal yang berbeda menurut kawan. Karena ini permintaan presiden, yang satu undang-undang TNI yang harus ditaati. Nah, bedanya gimana? Ya beda antara orang militer sama orang sipil. Nek sipil kan jelas ditarik presiden, ya dia kepatuhannya hanya sama presiden. Perkaranya kalau orang militer aktif ini punya kepatuhan pada komandannya. Loh yang ini yang bikin ribet, bikin ruwet. Loh kalau dia sudah pensiun, maka kepatuhannya sudah gugur. Di sini yang bisa bikin runyam ini. Nah itu penugasan-penugasan anggota polisi di KPK loh. Kan sempat jadi polemik. Kadang ada konflik kepentingan juga. Yang beginian ini mesti disadari sama Panglima TNI. Harus dirampungkan dulu status kelembagaan Seskap. Itu masih ada undang-undang kementerian atau enggak? Dikelirkan dulu. Nek wis gak ada dan beneran dipindah ke bawah Sesmil, sudah tidak di Sesnek atau Sekretaris Negara, ya rampung. Itu pendapat kedua. Lah pendapat ketiga, yang sama seperti Pak Menko Polkam serta Panglima TNI itu responnya dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli. Ya. Yang kedua, ngomongin tentang Letkol Teddy. Itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya. Ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya. Ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua.
bicara tentang letkol tadi, kok yo dadak karo muring-muring itu ngopo to dandan. Mbok seru saja. Yang dihadapi Pak Kepala Staf Angkatan Darat kan para jurnalis, wartawan. Nggak perlu merespon yang di luaran, apalagi cuitan-cuitan di sosmed. Jawab saja secara jelas, elegan. Seorang jenderal militer jawab kalem wae wis medeni wong lho. Pakaiane ijo-ijo mencereng lho medeni, ora usah nganggo nesu-nesu. Kok dadak disertai hawa panas iki piye? Loh kata KS Sandi, urusan letkol tadi itu urusan Panglima sama urusan dirinya sebagai atasan Seskap. Nah ini justru apa yang disampaikan malah belas, rancu, ambivalen, bertolak belakang. Dalam hal keprajuritan, is clear, nggak masalah. Itu dalam kendali Kepala Staf Angkatan Darat sama Panglima. Karena change up common itu. Tidak ada yang mau cawe-cawe. Orang sing cawe-cawe widan. Semua prajurit TNI Angkatan Darat patuh pada komandan. Nah, ibaratnya kalau nyemplung sumur wae mereka nyemplung. Nurut siap dan oke dan. Masalahnya institusi Seskap tidak berada di bawah urusan TNI apalagi TNI Angkatan Darat. Itu loh bos maksudnya itu. Seskap itu kan eksekutif itu, sipil. Oh, beda urusannya tentara. Ibarat seorang siswa itu ditugaskan ikut lomba, begitu sampai lokasi lomba, kan aturannya ikut panitia, nggak ikut perintah gurunya. Ada aturan-aturan kepanitiaan dalam lomba itu. Perintah guru akan gugur jika melanggar tata tertib lomba. Sampai di sini jelas kan? Hubungannya di luar dan di dalam. Lah pimpinan sebuah institusi merintah anak buahnya ditugaskan ke institusi lain. Lantas institusi lain itu jadi bawahannya institusi yang merintah tadi. Kan jadi bulat itu. Urusan pemerintah, tata kelola negara itu ada aturan sendiri, ada undang-undang sendiri. Ini bukan perkara Begawan ngebela siapa loh, condong ke siapa loh. Yang Begawan bahas itu adalah institusi negara, posisi dan kejelasan aturannya. Nggak boleh tumpang tindih aturannya campur baur, nggak boleh, akhirnya geret-geretan itu. Ini menyangkut tata negara, mesti jelas, clear. Semua pihak atau orang harus tunduk dan patuh pada aturan yang sudah diundang-undangkan. Nah, masa Jenderal Maruli sampai marah-marah, ikutan nyebut bacot juga itu. Kan nggak malu sama pangkatnya jenderal. Kasihan sama prajurit di lapangan. Ini bicara seorang letkol tadi dibutuhkan sama presiden. Ya dirampungi dan dituntaskan urusannya dulu. Atau kasih masukan saja pada Menhan. Suruh nambah satu instansi lagi yang bisa dijabat seorang militer. Jabatan yang baru itu kan harus beres. Mumpung revisi undang-undang TNI belum digedok sama DPR. Masih ngurusi DIM itu. Tambah lagi aja biar nggak ruwet. Kita semua tahu di seputaran presiden ada lembaga-lembaga yang memang berkaitan individual dengan presiden. Nah, dalam menjalankan tugasnya itu baik urusan pribadi, politik, tata pemerintahan, kemiliteran dan lain sebagainya. Nah, urusan pribadi dan kerumah tanggaan presiden itu dibantu institusi bernama Rumah Tangga Istana. Nah, lalu terkait tugas-tugas kepresidenan ada staf khusus, staf ahli sama Dewan Penasihat. Banyak itu. Nah, buat ngurus menteri atau berkoordinasi sama menteri dan ngatur pemerintahan dalam kabinetnya itu ada sekretaris negara. Nah, urusan keselamatan ada yang namanya Satuan Paspampres. Presiden itu komplit itu. Nah, urusan kemiliteran ada yang disebut dengan sekretaris militer. Lu andai kata Seskap gak bisa dijabat militer aktif. Pilihannya bagi Teddy hanya ada dua. Pensiun dini atau dipindah ke Sesmil. Jadi orang tabrakan aturannya. Misalnya di Sesmil kok pangkatnya harus bintang 1 atau 2. Ya tugaskan sebentar. Bung Teddy ke teritori atau kesatuan dulu lah. Biar pangkatnya naik. Jadi kolonel terus bintang 1. Baru masuk lagi kan ya bisa.
Jadi jangan memaksakan kehendak, memperkosa undang-undang. Intinya yang pengen tak komunikasikan ini adalah jangan dibiasakanlah aturan negara ngikutin apa maunya individu-individu atau pejabat negara karena kepentingan. Dan kayak gitu nantinya bakal berat di masa depan. Kita jadi terbiasa tuh melanggar aturan. Rakyat itu mesti dikasih teladan, dikasih contoh perilaku yang benar. Mau langit runtuh, aturan harus tegak, tetap berdiri tegak lurus. Itu harusnya. Negara hukum Pancasila, pejabatnya ruwet kabeh. Lah Jenderal Maruli ini komentar perkara Seskap. Sampai nyebut-nyebut ada institusi lain yang menjabat di berbagai jabatan sipil tanpa mundur. Lah itu kok dibiarkan? Dia bilang gitu. Kenapa nggak sekalian disebut? Institusi apa tuh yang dikarpe Pak Maruli? Nek tebakanku itu ya komentare ya nyindir tanggane. Pasukan berseragam juga yang warnanya coklat. Mungkin loh itu. Ada yang di KPK dan sebagainya. Ya benar sih, banyak jabatan-jabatan kita sekarang itu diisi dari 2 institusi keamanan dan ketertiban. Banyak banget loh mereka menempati posisi. Padahal sudah banyak warga sipil kita punya kapasitas, kemampuan, kredibilitas, mengomandoi lembaga-lembaga di pemerintah. Ya contohnya Profesor Mahfud itu pernah jadi Menteri Pertahanan Sipil pertama loh. Biasanya dijabat oleh militer pada zaman Gus Dur. Dan bagus tuh kepemimpinannya ketika jadi Menhan. Perkara militer jabat sipil yang di luar 15 kementerian dan lembaga itu. Itu masih ada tuh selain Red Call tadi. Ada itu di Red Bulog yang dijabat sama Mayor Jenderal Novi Helmi. Yang kemudian Irjen Kementan diduduki sama Majen Irham Waroihan. Sama aparat. Nah gimana dengan mereka? Akan disikapi setelah revisi Undang-Undang TNI. Disahkan oleh DPR dan pemerintah. Apa bertahan atau pensiun dini? Kenapa sih institusi kita mesti dipimpin model komando-komando begitu? Gak cocok buat negara kita. Gak cocok. Sekarang ini mungkin Prabowo. Wih, saya mumet. Pating cereneng ini. Mergo anak buah do umyek dewe. Gak pernah satu suara. Gak pernah memberlakukan undang-undang yang sudah disahkan. Untuk sebuah peraturan yang harus ditaati. Ya ini yang harus dipikirkan oleh para pejabat-pejabat penting negara ini. Itu ya, dari Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.